warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulinda Santu, kelas B5 BGSD. Di sini saya akan memaparkan peta konsep tentang konsep dasar IPS. Yang pertama, kedudukan sosial dan dalam ilmu. Pengertian ilmu sosial menyajikan pemahaman mengenai hakikat manusia sebagai makhluk sosial dan masalahnya kerangka pendekatan. Faktor pengaruh perilaku manusia yang pertama, 1. Sikap, 2. Insting, 3. Motif, 4. Kepribadian, 5. Sistem kognitif. Materi kedua yaitu tentang konsep dasar cabang-cabang ilmu sosial, yaitu pengertian sejarah. Sejarah adalah studi tentang kehidupan manusia di masa lampau. Jenis sejarah yaitu sejarah sosial, sejarah ekonomi, sejarah kebudayaan, sejarah demokratik, dan lain-lain. Manfaat dan tujuan mempelajari sejarah yaitu yang pertama, penggunaan inspiratif. Sejarah berguna untuk memberikan inspirasi atau pemikiran berbagai peristiwa di masa lampau akan memberikan inspirasi pada pembentukan moral dan karakter bangsa. Yang kedua, kegunaan kreatif. Situs-situs sejarah dan prasejarah di samping sebagai kekayaan ilmiah juga dapat dijadikan tempat para wisata. Ketiga yaitu tentang konsep dasar ekonomi dan koperasi. Pengertian koperasi. Koperasi adalah kegiatan ekonomi dari para anggotanya berdasarkan kekeluargaan, kerakyatan demi keuntungan bersama dan tidak mengutamakan keuntungan ekonomi keluarga semata-mata, melainkan juga memperlihatkan keuntungan sosial. Ruang lingkup ekonomi. 1. Ekonomi makro. Ekonomi makro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari keseluruhan perilaku ekonomi yang berkaitan dengan penggunaan faktor produksi yang tersedia secara efisien demi mencapai kemakmuran masyarakat yang maksimal. Yang kedua, ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari bagian kecil atau aspek individual dari kegiatan perekonomian. Konsep dasar politik dan pemerintahan. Pengertian politik. Ilmu politik merupakan ilmu yang mempelajari kehidupan negara dan mempelajari negara untuk melakukannya. Tugasnya mencapai tujuan tentu sesuai dengan tugas tersebut. Pengertian pemerintahan. Pemerintahan yaitu penyelenggaraan, pelaksanaan kerja secara operasional suatu negara, atau dengan kata lain pemerintahan itu adalah aparat pelaksana negara. Yaitu konsep dasar antropologi dan psikologi. Yang pertama, pengertian antropologi. Antropologi adalah suatu studi tentang manusia dengan kerjanya, sedangkan menurut Kondigrat mengemukakan bahwa antropologi adalah ilmu tentang manusia. Pengertian psikologi. Menurut bahasa diartikan sebagai ilmu yang berkaitan dengan proses mental baik normal maupun abnormal dan pengaruhnya pada perilaku. Ilmu pengetahuan tentang gejala dan kegiatan jiwa. Hubungan antropologi dan psikologi. Hal itu tampak karena dalam psikologi pada hakikatnya mempelajari perilaku manusia dan proses mentalnya. Dengan demikian psikologi membahas faktor-faktor penyebab perilaku manusia secara internal, sedangkan dalam antropologi, khususnya antropologi budaya, lebih bersifat faktor eksternal. Kelima yaitu tentang keterampilan dasar dalam ilmu sosial. Pengertian keterampilan. Bertanya-tanya merupakan suatu unsur yang selalu ada suatu proses komunikasi, termasuk dalam komunikasi pembelajaran. Komponen-komponen bertanya lanjut. Adapun komponen-komponen bertanya lanjut itu adalah 1. Pengubahan tuntutan tingkat kognitif tingkat tinggi dalam menjawab pertanyaan. 2. Pengaturan urutan pertanyaan. 3. Penggunaan pertanyaan melacak. 4. Peningkatan terjadinya interaksi. 5. Variasi taksonomi. Keterampilan bertanya untuk mengumpulkan data. A. Wawancara.
Teknik wawancara dapat digunakan pada responden yang buta huruf atau tidak bisa membaca dan menulis. B. Mengumpulkan data atau angket. Angket adalah teknik pengumpulan data dengan menyerahkan atau mengirimkan daftar pertanyaan untuk diisi sendiri. C. Studi dokumentasi. Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan kepada objek penelitian. Materi keenam yaitu tentang individu, keluarga, dan masyarakat. Yang pertama, individu. Kata individu berasal dari bahasa Latin yakni kata individuum yang memiliki arti yang tak terbagi. Yang kedua, keluarga adalah kelompok primer yang paling penting di dalam masyarakat. Keluarga merupakan sebuah grup yang terbentuk dari perubahan laki-laki dan wanita. Perhubungan itu sedikit banyak berlangsung lama untuk menciptakan dan membesarkan anak-anak. Yang ketiga, masyarakat. Dalam bahasa Inggris, masyarakat disebut juga society. Asal katanya socius yang berarti kawan, adapun kata masyarakat berasal dari bahasa Arab yaitu syirik, artinya bergaul, adanya saling bergaul. Ini ditentukan karena ada bentuk-bentuk aturan hidup yang bukan disebabkan oleh manusia sebagai perseorangan, melainkan oleh unsur-unsur lain dalam lingkungan sosial yang merupakan kesatuan. Materi ketujuh yaitu kemajemukan agama, ras, dan etnik. Kemajemukan agama akan mengantarkan setiap orang memiliki keyakinan untuk bersama karena ia tidak hidup sendirian, melainkan bersampingan dengan menganut agama lain. B. Kemajemukan ras. Kata ras berasal dari bahasa Prancis dan Italia yaitu raja. Pertama kali istilah ini diperkenalkan François Bernier, antropologi Prancis untuk mengemukakan gagasan tentang perbedaan manusia berdasarkan kategori atau karakteristik warna kulit dan bentuk wajah. C. Kemajemukan etnik. Secara etnik, bahasa Indonesia adalah bangsa yang majemuk dengan jumlah etnis yang besar di Indonesia. Istilah kelompok etnis dapat disamaratakan